Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali. Kali ini kita akan membahas teknologi internet dari bagian ICT ini. Nah, ICT ini yang kita bahas adalah jaringan internet. Ini awalnya adalah dari jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini sebenarnya satu komputer itu bisa berbagi sumber daya atau juga informasi dengan komputer yang lain. Nah, ketika komputer ini berbagi dengan sumber daya ini, misalkan pada printer ataupun juga pada CPU. Nah, sehingga dengan sumber daya ini bisa dilakukan dengan berkomunikasi sehingga bisa mengakses informasi. Nah, teknologi internet ini masih ada hubungannya dengan jaringan komputer. Ketika mereka berkomunikasi hanya membutuhkan alamat surel ataupun dengan pesan instan. Pada jaringan komputer ini sebenarnya sudah disebutkan sebelumnya, terdapat macam-macam jaringan. Yang pertama misalkan local area network. Nah, ini biasanya terjadi dalam satu gedung, misalkan dalam satu gedung kampus, misalkan ya satu fakultas, ini menggunakan sistem jaringannya adalah jaringan LAN ya, local area network, satu jaringan komputer yang masih berada dalam satu gedung atau satu ruangan. Kemudian ada lagi yang namanya MAN, ini Metropolitan Area Network. Nah, ini sebenarnya pengembangan dari LAN. Jaringan ini bisa menampung areanya dalam satu wilayah tertentu atau misalkan kota ya. Jadi misalkan dalam satu kota tertentu ini namanya MAN. Nah, ini contoh simulasinya seperti ini. Jadi misalkan ada 5 gedung, masing-masing gedung ini punya LAN tersendiri. Nah, ini masih dalam satu kota. Nah, ini yang disebut dengan MAN. Misalkan kampus ini punya 5 gedung misalkan, atau 3 gedung. Ini bisa dikatakan MAN ya. Tapi kalau satu gedung saja itu otomatis LAN. Nah, ini contoh menggunakan dengan MAN. Ya, jadi satu server itu bisa dibagikan dengan berbagai macam resource ya dalam satu area tertentu, satu wilayah tertentu ya, antar gedung, antar daerah, antar wilayah titik-titiknya dan sebagainya. Nah, yang terakhir wide area network, jaringan komputer yang sudah mencakup area yang besar, misalnya antar wilayah, kota, bahkan antar negara ya. Ini sudah luar negara. Jadi kalau sudah luar negara ini sudah pakai namanya WAN ya. Nah, ini WAN ini digunakan sebagai penghubung jaringan lokal. Ya, jaringan lokal itu dihubungkan dengan jaringan lokal yang lain. Misalkan Indonesia ya, dihubungkan jaringan lokalnya dengan Jepang misalkan. Itu bisa menggunakan WAN ya, Wide Area Network, bukan lagi dengan menggunakan LAN ataupun dengan MAN. Nah, ini contoh ilustrasinya ya, kalau kita menggunakan jaringan WAN. Nah, Anda bisa lihat itu peta negara mana, itu benua mana. Nah, ini bisa saling terhubung dengan satu sama lain menggunakan alat bantunya adalah satelit ya. Di sini masing-masing komputer LAN ini sama-sama berkoneksi ya, saling berkomunikasi dengan menggunakan alamatnya masing-masing dengan protokolnya masing-masing, sehingga mereka bisa mengakses informasi yang sama dalam waktu yang sama dan tertentu. Ya, jadi coba kita lihat, perhatikan di sini. Tidak dibatasi dengan suatu daerah atau wilayah ya. Ini semuanya bebas ya. Kalau MAN ini sudah meliputi antar negara atau antar benua, bahkan seluruh dunia aja bisa diakses ya. Ini kalau menggunakan WAN. Ya, ini contoh lapisan-lapisannya. Dimulai dari yang paling bawah yaitu LAN, jaringan lokal. Kemudian jaringan lokal ini terpusat di suatu daerah atau kota menjadi suatu MAN, ya, Metropolitan Area Network. Kemudian MAN ini punya kumpulan-kumpulannya, punya jaringannya tersendiri, punya komunitas, sehingga bisa menembus antar wilayah suatu negara atau bahkan bisa benua menjadi yang namanya WAN atau Wide Area Network ya. Baik,
Selanjutnya pengertiannya, apa itu internet? Nah, sekarang kita lihat. Di sini jaringan yang menghubungkan komputer-komputer yang ada di seluruh belahan dunia secara global. Nah, ini bisa memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antar negara. Jadi kalau misalkan kita punya teman yang ada di luar negeri, itu juga bisa komunikasi dengan internet. Ini salah satu contoh kecanggihan dari internet. Kita bisa menggunakan jaringan ini, teknologi ini tanpa ada batasan. Kemudian analogikannya dengan jaringan telepon ya. Jadi semakin banyak jaringannya otomatis saling terhubung semua, asalkan itu jaringannya aktif. Berikut ini adalah sejarah penting internet atau riwayat hidup dari internet. Ini dimulai dari tahun 69. Ini adalah gagasan dari Departemen Pertahanan Amerika waktu itu membangun jaringan komputer untuk menyampaikan informasi agen-agen pemerintah ya. Jadi waktu itu pemerintah AS sendiri memiliki beberapa banyak agen, agent di beberapa wilayah negaranya. Ini bagaimana mereka bisa memantau semua data dan informasi ya, misalkan dari New York atau San Francisco dan sebagainya, ini bagaimana bisa terhubung dalam satu wilayah atau titik di ibu kota waktu itu ya. Nah, sehingga muncullah gagasan bagaimana membangun jaringan lokal dari awalnya, local area network itu, sehingga ini antar kota-kota saling terhubung ya. Jadi dari lokal ada MAN-nya, ada WAN-nya ya. Jadi dari kecil sampai menjadi yang besar. Tahun 72 ini sudah mulai diluncurkan layanan surat elektronik atau email untuk pertama kalinya diluncurkan di negara Amerika waktu itu ya. Karena untuk militer waktu itu, untuk pertahanan. Jadi untuk menyampaikan informasi ini sangat penting yang dengan cepatnya bisa diakses oleh berbagai macam bagian waktu itu ya. Baru tahun 76 ini disusul di Inggris ya waktu itu. Nah, 79 ini sudah mulai muncul jaringan komputer atau internet di Eropa ya, tahun 79. Baru setelah itu muncullah di Asia dan juga Afrika dan sebagainya. Tahun 1988 lahir aplikasi chatting atau percakapan. Nah, ini awal dari chatting ini misalkan ya. Nah, ini sudah mulai berkembang. Dulu itu kalau sebelum pakai WhatsApp, pakai Yahoo Messenger. Sebelum Yahoo Messenger pakai MRC dan sebagainya. Tahun 90 ya dibuat aplikasi internet browser ya. Jadi ini sangat berurutan sekali ya, dimulai dari percakapan sampai browser. Sekarang aja browser sudah mencapai berapa banyak versi atau juga merek ya. Nah, ya ini contoh dari perkembangan internet 1969 sampai dengan 1992, tahun 92 ini sudah mencapai 1 juta komputer yang sudah terhubung ya di seluruh dunia waktu itu. Nah, tahun 2010 ini sudah lebih dari 100 juta komputer ya dengan 1,9 miliar pengguna di seluruh dunia bisa sudah terjaring internet. Nah, mungkin sekarang sudah lebih dari itu. Pertanyaannya bagaimana mengakses internet? Bisa menggunakan komputer, ini bisa personal komputer, laptop, atau handphone. Bisa dilakukan dengan penyedia layanan ISP atau Telkom, jaringan GSM atau CDMA, TV kabel, ya. Kemudian ada jaringan melalui kabel telepon, wireless atau kabel TV. Kemudian ada yang namanya aplikasi di komputer, ya. Utamanya cukup dengan browser. Biasanya kalau di komputer itu menggunakan browser. Ya, ini contoh bagaimana cara akses internet. Anda bisa lihat gambarnya ya. Nah, ini contohnya yang sudah saya sebutkan. Lalu selanjutnya fungsi dari internet. Informasi yang didapat lebih cepat dan murah. Mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Ya, ini otomatis ya. Sebagai media promosi, ini biasanya dilakukan oleh bagian-bagian marketing, misalkan promosi produk dan sebagainya. Terus juga membangun komunikasi interaktif antar pengguna dan antar layanan. Nah, kalau tadi ini fungsi, nah sekarang manfaat. Ini berbeda ya tadi ya. Manfaatnya bisa memperoleh
mencari informasi apapun, misalkan berita atau artikel. Ya, misalkan kalau Anda sedang tugas, ini bisa mencari artikel di internet. Ya, semuanya mudah. Ya. Kemudian bisa berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Ini bisa menggunakan email, percakapan atau chatting, atau video conference. Dan satunya lagi bisa melakukan jual beli barang atau jasa, yaitu e-commerce. Nah, ini sekarang sedang booming ya. Nah, ini semuanya dilakukan secara elektronik. Ya, demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.